Hai teman-teman, ada pembahasan tentang bagaimanakah cara melepaskan ikatan emosi kepada orang yang menyakitin kita, caranya gimana? Nah, ini dia pembahasan yang paling seru, yang paling banyak sekali dibahas sama begitu banyak kisah nyatanya para teman-teman ya. Satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa kemelekatan, ya, rasa melekat, rasa kita melekat banget, entah melekat sama pasangan, entah melekat sama sesuatu gitu ya, entah sama jabatan, sama rumah, sama situasi, kondisi. Judul dari melekat terhadap sesuatu, kemelekatan terhadap orang yang kita cintai. Sesuatu yang melekat itu sama dengan penderitaan. Jadi, hal yang melekat itu penderitaan sebetulnya. Cara melepaskan diri dari orang yang menyakiti kita itu gimana caranya? Satu hal yang perlu teman-teman pahami adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu, entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, entah itu partner bisnismu, entah itu bosmu, atau siapapun orang-orang yang oleh kehidupan ini dihadirkan dalam kehidupanmu, pahami sama teman-teman semua yang dihadirkan dalam kehidupanmu itu adalah pantulan dari dirimu sendiri. Pantulan dari begitu banyak memori cerita di masa kecilmu tentang sesuatu hal, tentang sesuatu yang pada akhirnya lewat 5 panca indera kamu melihat, kamu mendengar, dan kamu merasakan. Jadi, sedari kecil kamu, bahkan sedari kamu di dalam kandungan ibu gitu, kamu sudah bisa merekam itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan realitamu pada saat kecil. Lalu kamu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu sudah merekam. Semua yang terekam dalam kisah masa kecilmu, tanpa kamu sadari, dia terekam lewat nafasmu. Jadi pada saat kamu kesal, kamu marah, kamu jengkel, kamu sedih, biasanya kan gini, kalau misalnya kita jengkel, marah, sedih itu biasanya gini, kan gitu kan. Nah, pada saat kamu bernafas dengan nafas yang sedih misal, itu tuh terekam, itu tuh menjadi data gitu, itu menjadi rekaman, itu tuh segala yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, dalam kecewa, dalam sedih, apa yang terjadi pada saat lalu kamu masa kecil itu terekam, dan rekaman itu tersimpan menjadi file, menjadi memori, menjadi data, dan pada akhirnya segala trauma-trauma dalam kehidupan kamu, trauma tentang kesedihan, trauma tentang marah, trauma tentang rasa ditinggalkan, trauma tentang segala sesuatu yang tampaknya nggak nyaman gitu. Itu terekam di tubuhmu, terekam di seluruh sendi-sendi dan seluruh pembuluh darah di dalam tubuhmu. Dan apa yang terekam di cerita masa kecilmu itu, dia merealita jadi realita yang sekarang. Jadilah itu realitamu yang sekarang. Sehingga apa yang kamu rekam ketika kamu kecewa sama ayahmu, kamu kecewa sama ibumu, rekaman itulah yang mengundang. Nah, rekaman inilah yang mengundang orang-orang yang baru di dalam kehidupanmu. Itu datang, diundang oleh semua rekaman ini. Jadi rekaman ini tuh dia menyala di bawah sadar. Semua cerita duka dan lapisan endapan emosi ini traumamu ini, dia terekam dan dia mengundang peristiwa di masa depan gitu. Berupa apa? Berupa orang-orang yang bikin kamu kesel, bikin kamu marah, yang tadi kamu cerita kamu mau lepasin dia gitu. Gimana caranya melepaskan diri dari orang-orang yang menyakiti aku gitu. Cara melepaskannya itu adalah dengan kamu betul-betul menyadari dulu yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan saat ini apa? Aku menderita teh, aku sakit hati teh, aku disakiti teh, aku dikecewakan teh. Nah, kenali dulu ada rasa itu. Ketika kamu mengenali rasa itu, kamu duduk bersama rasa itu, flashback dulu sebentar ke cerita masa kecil kamu. Ketika masa kecil kamu ada
ritme yang seperti itu, kamu duduk untuk terbuka, menyambut dan menerima. Nah, caranya seperti itu. Kamu duduk untuk menyambut dan menerima semua realita yang terjadi dalam kehidupanmu. Itu cara kamu melepaskan diri dari situasi itu tuh caranya begitu. Dengan kamu menyadari dulu rasa itu ada, izinkan dia naik ke permukaan rasa itu. Setelah itu izinkan kamu terbuka hatimu untuk menyambut dan menerima. Oh iya ya, aku sakit hati. Ada sakit hati di sini. Izinkan kesadaranmu untuk melihat itu ada, kamu sambut dan kamu terima. Setelah kamu sambut dan kamu terima, perenungannya dua. Mau terus kamu pegangin terus itu rasa sakit gitu, atau izinkan kamu begini, terbuka untuk melarutkan. Izinkan terbuka untuk melarutkan, terbuka untuk mengalirkan, dan terbuka untuk melepaskan. Caranya begitu, sayang. Jadi caranya seperti itu. Nih ada satu kisah yang aku juga lucu. Ada satu kisah seru. Ada salah satu peserta private online. Dia mengalami ketakutan sama ibunya. Jadi ceritanya ibunya nih galak gitu. Galaknya pakai banget. Jadi kalau dia salah sedikit dijepret. Dia berantem sama kakaknya dipukul. Dia juga dikejar-kejar dipukul gitu. Suatu saat si adik kakak ini berantem. Kakaknya udah dipukul nih ceritanya. Dia tahu nih berikutnya aku dipukul nih sama ibuku. Dia lari kabur. Adalah rasa ketakutan di situ. Takut, kabur gitu ya. Rasa ketakutan itu tuh mendalam. Itu terjadi di usia dia 7 tahun. 7 tahun usia dia. Nah, lihat polanya ya. Terjadi di usia dia 7 tahun. Nah, kejadian berulangnya, si rasa ini menyala di bawah sadar karena dia nggak terbuka untuk menerima dan mengalirkan rasa itu karena nggak tahu caranya kan. Lalu, 50 tahun kemudian, ketika dia udah umur 50-an gitu, mungkin di area 30-an tuh dia udah berasa kali ya. Apa yang terjadi sama kehidupan dia? Dia ikut kelas private lalu dia bilang, Teh Feby, aku ada trauma sama pernikahan, dia bilang gitu. Aku ada rasa takut sama suamiku. Jadi yang awalnya dia takut sama ibunya, takut trauma sama ibunya, kok ia takut dia sama ibunya ini terjadi lagi nih di kehidupan dia yang sekarang. Dia takut sama suaminya. Ada ketakutan terhadap sikap suaminya yang selalu marah, selalu merespon segala sesuatu tuh dengan marah gitu akan sebuah keputusan bisnis lah. Mereka ada bisnis bersama gitu. Tapi si ibu pengennya solusinya A, suaminya pengen solusinya B. Jadi ada rasa cemas, rasa takut yang mendalam. Lalu pada saat kita ngobrolin itu, dilihat di situ, loh kok ini loopingan yang sama ya, atas ketakutan yang sama gitu. Ketakutan yang satu ini terhadap ibunya, tapi kenapa di umur dia 50-an dia takut sama suaminya gitu. Nah, kesadaran tentang inilah yang harus izinkan kita duduk sama cerita masa kecil kita, trauma kita di masa kecil. Kita duduk untuk menyambut dan menerima, ya. Setelah itu izinkan dia mengalir dan larut terurai. Lalu izinkan kamu lepaskan itu. Lalu setelah itu izinkan kamu terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sudah bebas. Izinkan terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya kamu udah bahagia. Izinkan terbuka untuk menerima sebetulnya kamu udah berkelimpahan. Jadi sebetulnya kuncinya cuma di seputar itu, di seputar kamu merilisnya. Jadi cerita rilis ini adalah cerita di mana kesadaran kamu terbuka untuk menerima semua. Kamu ikhlaskan semua proses perjalanan hidup kamu. Dari cerita masa kecilmu, masa remajamu, sampai pada saat ini, izinkan, ikhlaskan, izinkan, lepaskan, izinkan, alirkan. Lalu semua orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, izinkan dimaafkan semua. Itulah caranya melepaskan diri dari orang yang menyakiti kamu. Terlepas dari pada akhirnya nanti dia berubah menjadi baik dan kalian bersatu. Atau mungkin
hal yang lain yang terjadi. Kamu lepasin aja, serahkan aja kepada yang maha tanpa batas mengaturnya. Jadi substansinya, intinya adalah temukan kesadaran untuk pada akhirnya kamu terbuka, menyambut, menerima, mengalirkan, melarutkan, izinkan lepaskan.